Investasi dan UKM merupakan pondasi perekonomian Indonesia. Kalau kita mengingat ketika krisis moneter terjadi di Indonesia, sektor UKM sendiri merupakan salah satu penggerak perekonomian negeri ini. Tapi bicara mengenai pandemi COVID-19, sesuatu yang berbeda pastinya. Karena berdasarkan data, pandemi COVID-19 juga berimbas tidak hanya pada sektor kesehatan, sosial, tapi juga ke UKM. Lalu tantangan seperti apa di tahun ini 2023 terkait dengan bagaimana target dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk terus menghadapi kondisi global terutama di tahun 2023 terkait dengan adanya momok resesi. Kali ini bersama saya Bapak Menteri Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UKM. Terima kasih untuk waktunya Bapak berbincang bersama CNN Indonesia Business Referensi. Terima kasih Mas Yuda. 2022 baru berlalu Pak, masih minggu-minggu pertama nih ya. Mungkin Pak Teten bisa memberikan sedikit evaluasi pencapaian apa saja dari Kementerian Koperasi dan UKM dan apa saja challenge-nya di 2022 kemarin Pak? Ya alhamdulillah di masa pandemi ya sejak tahun 2020 di sektor UMKM telah banyak kemajuan yang luar biasa. Yang pertama, kita syukur alhamdulillah UMKM yang banyak diprediksi oleh lembaga dunia akan mati atau gulung tikar separuhnya, itu ternyata tidak terjadi. Dan itu karena ada kebijakan yang tepat dan cepat yang diambil oleh pemerintah. Ya, kita tahu pandemi berbeda dengan krisis-krisis ekonomi sebelumnya, ini memukul semua negara sehingga kita terganggu betul dari sisi supply dan sisi demand. Nah, kita waktu itu ya bersama kementerian lain melakukan kebijakan yang sangat tepat, yaitu melakukan program restrukturisasi pinjaman, termasuk juga subsidi bunga, subsidi upah, subsidi listrik, dan lain sebagainya, supaya para UMKM tidak mati dan malah bisa tumbuh. Dan ternyata recovery-nya cepat. Ya. Nah, yang kedua, kita juga selama pandemi berhasil meletakkan pondasi yang sangat penting bagi UMKM, yaitu kita tahu bahwa UMKM itu pondasi ekonomi nasional, ya, karena 97% lapangan pekerjaan itu disediakan oleh UMKM yang jumlahnya 99,9%. Nah, tapi ekosistemnya masih lemah. Nah, kita berhasil lewat Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang semua kemudahan usaha ya untuk UMKM ini semua digampangkan sekarang ini, ya. Jadi nanti tidak ada lagi UMKM yang informal, karena semua sekarang dengan gampang bisa punya legalitas usaha, ya, termasuk juga untuk mendapatkan berbagai sertifikasi produk untuk supaya UMKM kita bisa sekelas industri untuk masuk pasar dalam negeri bahkan luar. Akses kepada pembiayaan sekarang sudah ditetapkan 30% kredit perbankan itu harus untuk UMKM. Selama ini hanya 20%. Ya, ini kan akan sangat besar dampaknya nanti. Begitu juga ada kebijakan afirmasi pemerintah di mana belanja pemerintah 40% harus membeli produk UMKM. Nah, ini 3 pondasi yang sangat penting, ya, untuk UMKM tumbuh dan berkembang. Yang sebelumnya tidak pernah ada kebijakan ini. Nah, ini saya kira beberapa kemajuan yang luar biasa. Nah, sehingga kita bisa lihatlah ya di tengah resesi dunia, ya, ekonomi kita sangat tergantung kepada domestik dan itu UMKM. Di kuartal 3 kemarin kita bisa tetap tumbuh 5,7%. Ya. Dan itu salah satunya menurut saya karena memang tadi kekuatan domestik kita yang dikuasai ekonominya oleh UMKM. Nah, ini yang pemerintah saya kira punya pengalaman sangat bagus ya untuk menata kembali kekuatan ekonomi UMKM ini. Ya,
yang selama ini hanya dilihat sebelah mata, hanya dilihat UMKM itu hanya untuk ya memenuhi kebutuhan keluarga atau hanya dilihat sebagai ekonomi subsisten. Ternyata dari krisis ke krisis justru UMKM lah yang menjadi penyelamat ekonomi. Di situasi normal juga lapangan kerja 97% disediakan oleh UMKM, padahal UMKM hanya mengakses 20% kredit perbankan. Nah ini kan saya kira kalau ini kita benahi dengan benar, ya ekosistemnya, akses kepada pembiayaan, akses kepada kemudahan berusaha, akses kepada pasar, akses kepada teknologi produksi, akses kepada bahan baku, akses kepada pengembangan kewirausahaan. Kalau ini kita semua benahi, menurut saya ekonomi Indonesia justru mungkin akan semakin kuat dari sekarang. Ya, nah karena itu kita tidak terlalu risau dengan 2023, ya meskipun seperti disampaikan oleh Pak Presiden bahwa ekonomi global tahun depan bahkan mungkin beberapa tahun setelah ini juga nggak mudah. Nah tapi kami melihat bahwa itu justru momentum, ya, bagi UMKM untuk menempatkan dirinya di dalam struktur ekonomi nasional. Ya, jadi saya kira kita tahu misalnya ekspor Indonesia kan cuma 25% lah, ya, dan 15%-nya UMKM. Dan sekarang permintaan dunia banyak yang turun, sehingga sekarang misalnya industri manufaktur banyak yang kehilangan permintaan sehingga harus melakukan layoff, PHK, dan pasti kan ini menambah beban bagi dalam tanda petik UMKM karena mereka mau kemana lagi? Kalau nganggur pasti mereka bikin usaha, ya, jadi reseller lah atau bikin produk kecil-kecilan, begitu usaha kecil-kecilan. Nah, tapi ini yang realitas yang kita harus hadapi, ya. Jadi saya sekali lagi menghadapi situasi ekonomi global yang akan melesu ini, justru saya mau melihat ini sebagai momentum untuk semua orang, ya, melihat potensi ekonomi UMKM untuk pemulihan ekonomi nasional. Ya. Bapak tadi mengatakan sebenarnya UMKM sudah banyak mendapatkan privilege ya Pak. Mungkin sekarang tadi untuk kredit sendiri sudah meningkat dari perbankan dari 20 menjadi 30%. Kemudian juga kebijakan yang lebih berpihak kepada para pengusaha lokal dan terkait dengan kebutuhan domestik yang cukup besar. Lalu yang menarik adalah bagaimana Bapak bisa memaksimalkan momentum ini. Karena Bapak tadi sepertinya meng-highlight momentum ya tahun ini adalah kesempatan sebenarnya sektor kecil menengah ini untuk bangkit dan mendapatkan kesempatan dan menjadi drive untuk perekonomian Indonesia, Pak. Ya, seperti di kuartal 3 kan 54% kontribusi dari konsumsi rumah tangga. Nah, kalau kita sekarang mau mengajak masyarakat Indonesia, pemerintah, BUMN untuk menggunakan produk lokal, ya, produk UMKM, ini kan satu momentum yang cukup besar. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita berikan kemudahan supaya mereka bisa mendapatkan pembiayaan yang murah, gitu kan, mengakses bahan baku, ya. Dan sebagian kan memang harus kita impor, gitu. Nah, kalau semua itu kita mudahkan, saya kira ini momentum, ya, bagi UMKM untuk mengisi, ya, kekosongan suplai dunia, ya. Dan apalagi kami ke depan ini sudah menjadi kebijakan Pak Presiden juga, bagaimana UMKM ini juga menjadi bagian daripada industri, ya. UMKM menjadi supply chain dari industri, ya. Kemitraan usaha kecil dan besar ini yang kita akan dorong supaya nanti UMKM kita juga punya opportunity untuk naik kelas, untuk mengembangkan kapasitas produksi dan juga kualitas produksinya, ya, karena di banyak negara pengalaman UMKM bisa naik kelas itu, ya, itu karena ada kemitraan dengan usaha besar,
Sehingga kalau usaha besarnya berkembang, industrinya berkembang, UMKM-nya juga tidak tertinggal ikut bersemangat. Inilah sebenarnya konsep yang pengembangan UMKM ke depan yang menurut kami momentum di era pandemi, momentum di era krisis dunia ini kita akan optimumkan. Ya. Yang menarik adalah menjadikan UMKM naik kelas ya Pak, tapi challenge-nya cukup berat karena kita bersaing dengan brand-brand luar yang pastinya mereka menjual sesuatu yang dari segi kualitas, kemudian juga boleh jadi dari segi brand lama waktu mereka membangun suatu image brand tersebut. Lalu bagaimana dari pihak Kementerian Koperasi dan UKM sendiri Pak untuk bisa bersaing terhadap konsep seperti itu ke depannya? Nah, justru saya melihat hal yang berbeda. Ya, ini hasil survei dan faktanya terjadi. Sekarang market anak muda, ya, dan ini sebagian besar demografi kita dikuasai 64% lebih itu anak muda. Sekarang anak muda, anak-anak milenial itu justru nggak suka brand-brand besar, mereka nggak lagi mengkonsumsi brand-brand produk massal. Mereka sekarang justru melirik produk-produk yang custom, ya. Karena itu coba kita lihat misalnya beberapa sentra rumah-rumah UMKM seperti M Block, ya Post Block, dan ini sedang akan muncul lagi, ya rumah-rumah UMKM lain atau Sarina, ya yang semuanya produknya 100% UMKM. Dan ini jadi sekali lagi jadi momentum juga. Ya, jadi sebenarnya era lifestyle yang didrive oleh brand besar itu di era medsos ini betul-betul berbeda. Ya, sekarang itu lifestyle itu otonom. Ya, jadi sekarang justru kalau kita lihat dengan medsos, lifestyle itu sekarang dirumuskan oleh si konsumennya sendiri, ya bukan lagi oleh brand besar. Bahkan kalau mereka menemukan brand baru, ya brand yang belum dikenal, wah mereka seperti penemunya. Nah itu terjadi karena itu misalnya penjualan skincare, ya kosmetik sekarang didominasi oleh produk UMKM malah. Nah sekarang anak-anak muda kalau misalnya beli sepatu brand asing, ya udah mau bikin konten apa lagi. Tapi kalau misalnya beli sepatu buatan Bandung, buatan Tangerang yang kena, itu mereka selalu bikin konten di medsosnya. Jadi menurut saya justru ini terbalik sekarang ini. Jadi market sedang mencari produk-produk custom, ya bukan lagi mass production. Dan di situ UMKM justru bisa mengambil market itu. Nah, memang kalau kita melawan produk massal, apalagi misalnya produk dari China, ya pasti kita nggak akan kuat. Jangankan UMKM, industri pun nggak akan kuat. Karena mereka punya semuanya, punya bahan bakunya dan lain sebagainya. Nah kita masih impor. Nah karena itu maka ini juga penting ke depan agar ekonomi Indonesia termasuk di sektor UMKM harus lebih fokus pada apa yang menjadi keunggulan domestik kita. Ya, supaya kita memang punya keunggulan komparatif produk kita dengan produk-produk luar. Kredit-kredit macet UMKM yang tidak signifikan, gitu, yang kecil-kecil gitu, dan di bank juga udah nggak dibukukan, ini kita hapuskan, ya, sehingga nanti mereka bisa lancar lagi lah mengakses kredit dari perbankan, tidak lagi dapat blacklist dari perbankan. Yang menarik Bapak katakan tadi mengenai signature berarti ya, istilah kata suatu brand itu punya ciri khas dan biar bisa kompetitif dengan produk lain, terutama impor produk.
Berarti di sini adalah kreativitas pastinya Pak ya, di mana para industri UMKM itu harus bisa mengeksplor, bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda sehingga menjadi suatu brand yang tadi breakthrough ya Pak, suatu pionir. Nah bagaimana dari Kementerian Koperasi dan UKM sendiri Pak untuk bisa menumbuhkan kreativitas, kemudian rasa untuk eksplor sesuatu yang baru sehingga produk mereka berbeda dan menjadi signature dari kearifan lokal juga Pak? Ya, karena menurut saya kita ini kan kalau kita bicara soal kreativitas, orang Indonesia itu kan darah seni budayanya itu kan luar biasa. Jadi kita kan punya kekayaan culture dari mulai Aceh sampai Papua yang luar biasa. Sehingga itu kan bisa menjadi sumber kreativitas untuk pengembangan produk untuk produk apapun. Nah, ini yang sedang kita gali, ya, kita gali. Jadi, nah karena itu maka program-program pelatihan, ya, inkubasi untuk para UMKM kita untuk meningkatkan kualitas produknya sampai ke model bisnisnya, ini kita harus dorong karena kita ini harus sudah mulai masuk dengan produk-produk UMKM yang berbasis kreativitas dan inovasi teknologi supaya kita bisa bersaing, ya. Memang ini juga masih jadi catatan ya. Nah, mengenai kualitas produk. Nah, kami udah punya beberapa solusi. Misalnya bagaimana kualitas produk UMKM itu sama standarnya dengan kualitas industri. Tapi di sisi lain kan UMKM nggak mungkin kan punya pabrik semodern teknologi produksinya dengan industri. Nah, kami sekarang ada solusinya. Dan ini masih dalam taraf piloting, yaitu kita membangun rumah produksi bersama dengan teknologi produksi modern, dan UMKM bisa maklun di situ. Nah ini sebenarnya bukan baru, justru saya melihat misalnya sekarang banyak anak-anak muda yang memproduksi kosmetik lokal, skincare dan lain-lain, justru mereka juga tidak punya pabrik, mereka maklun. Ya. Nah, sekarang bagaimana rumah-rumah produksi ini diperbanyak di berbagai tempat sehingga anak-anak muda yang punya ide membuat produk nggak harus pusing. Wah, harus bangun pabriknya gimana? Memulai emang enggak. Sekarang bisa asal punya ide, ya bikin brand yang bagus, maklun di produksinya, mereka jual di online. Wah, sekarang sudah bisa mereka dapat uang, ya. Nah, ini yang sekarang menurut saya yang kita sedang bangun. Karena itu kita mau bangun nih rumah-rumah produksi bersama, factory sharing di berbagai tempat yang nanti akan dikelola oleh koperasi. Ya, ini juga bagian daripada untuk perkuatan koperasi, ya, supaya koperasi itu betul-betul juga bisa menjadi sarana untuk mengkonsolidasi UMKM yang kecil ini untuk juga skala ekonominya dapatlah. Gitu. Skemanya seperti apa Pak? Mengkoordinasi antara UMKM dan koperasi untuk tadi memangklun pabrikan misalkan seperti itu sehingga mendapatkan UMKM yang naik kelas dan brandnya lebih bagus tadi Pak. Seperti apa ini? Ya kan struktur ekonomi kita ini kan didominasi 97% oleh mikro. Nah mikro ini kan kapasitas produksinya kecil-kecil. Jadi skala ekonomi susah gitu ya. Untuk pasar mendapatkan suplai yang stabil dari kuantitas dan kualitas juga susah. Nah karena itu maka penting ini yang mikro-mikro ini dikonsolidasi lewat koperasi, ya, sehingga standarisasi produk, kualitas produksi, ya termasuk juga kapasitas usaha bisa berkembang. Jadi naik kelas itu nggak bisa sendiri-sendiri. Naik kelas ini harus kita agregasi, konsolidasi lewat koperasi. Nah sehingga seperti rumah produksi bersama itu, misalnya mungkin tadinya orang maklun sendiri-sendiri, ya, tapi ketika dan rumah produksinya akan dikelola oleh koperasi. Nah ini kan bisa menjadi mengkonsolidasi, bahkan bisa punya brand bersama kan, gitu. Skala ekonominya dapat. Kan saya sering saksikan banyak produk UMKM yang harus bersaing dengan produk UMKM sendiri karena mereka punya brand masing-masing padahal kapasitas produksinya kecil-kecil. Ya.
Nah, coba kalau mereka kita konsolidasi, kita punya brand bersama sehingga punya skala ekonominya kemudian berkembang, dan ini bisa menjadi naik kelas itu betul-betul bisa terjadi. Nah ini upaya-upaya yang kita lakukan, dan kita juga sekarang ada pembiayaan core cluster yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kapasitas usahanya. Ya, ini mengenai core cluster, Pak Jokowi sendiri memuji mengenai ini, Pak. Lalu bagaimana ke depannya, Pak? Apakah Anda bisa menceritakan dari awal ketika backgroundnya seperti apa, kemudian tadi Bapak juga memberikan banyak sekali terobosan-terobosan ke depannya terkait dengan bagaimana koperasi juga terlibat, kemudian juga UMKM juga bisa dikoordinasi seperti itu, bagaimana Pak? Ya, harus diakui lah, misalnya bank itu sekarang di UMKM masih banyak memberikan pinjaman ke sektor perdagangan. Karena potensi NPL, kredit macet di sektor produksi kan lebih tinggi. Nah, sehingga kita tuh bahaya sebenarnya kalau sektor produksi nggak mendapatkan akses pembiayaan yang mudah. Nah, karena itu kita punya ide dengan core cluster itu. Ya, core cluster itu kan sebenarnya ini solusi juga bagi perbankan supaya mereka, karena dengan UMKM yang sudah terkoneksi dengan market, dengan off-taker, sudah terkoneksi dengan atau menjadi bagian dari supply chain dari usaha besar, kan ada kepastian market, ada kepastian pasar lah, gitu, sehingga potensi atau kekhawatiran kredit macetnya rendah. Nah, ini yang kita mau sasar UMKM yang untuk kita tingkatkan skala usahanya. Karena itu dengan core cluster misalnya mereka bisa mendapatkan 500 juta misalnya satu pelaku usaha. Ini kan cukup besar dan sebenarnya banyak. Nah, ini saya sedang diminta oleh Pak Presiden untuk ide ini terus diperbesar. Misalnya UMKM yang sudah menjadi pensuplai supermarket modern. Nah, ini kan udah masuk dalam klaster kan, atau UMKM yang sudah masuk dalam ekosistem digital. Ini kan sebenarnya sudah masuk dalam klaster, atau UMKM yang pensuplai bahan baku, bahan setengah jadi untuk industri misalnya herbal, industri farmasi dan lain sebagainya. Nah, ini kan udah jauh lebih mudah kita mengembangkannya asal kita berikan fasilitas pembiayaan. Ya. Nah, ini yang kita akan terus kembangkan baik di sektor pertanian, peternakan, ya, maupun juga di sektor industri atau kuliner dan lain sebagainya. Ya, selain core cluster tadi ada terobosan lain tidak Pak? Kira-kira bantuan apa saja diberikan pada tahun 2023 ini dari Kemenkop sendiri Pak? 2023 yang memang diperlukan kalau menurut saya itu tadi saya sudah sampaikan di rapat Menko Perekonomian, karena kita kan meskipun ekonomi dunia lesu, tapi bagi Indonesia kan sebenarnya tidak terlalu buruk. Ya, kita diprediksi pertumbuhan kita 4-5%. Nah, sejauh kita bisa mempertahankan daya beli masyarakatnya, ya, dan kita bisa menjaga inflasi terutama untuk bahan bakar dan pangan, ekonomi Indonesia menurut saya sih akan aman. Nah, memang di UMKM yang jadi problem kan program restrukturisasi yang kemarin itu kan ya belum sepenuhnya UMKM itu siap ya bisa survive. Karena itu kami tetap minta program restrukturisasi pinjaman, ya, karena cash flow mereka masih belum aman lah, ya, itu untuk terus dilanjutkan. Ini salah satu program yang saya kira penting, dan termasuk juga ada banyak UMKM yang masih punya problem dengan BI checking, karena mereka masih ada punya utang, ada yang utang macet atau maupun juga ada utang pribadi. Karena UMKM ini kan
rekeningnya antara rekening usaha dengan rekening pribadi disatukan. Ya. Nah kalau yang konglomerat kan udah terpisah kan, gitu, sehingga tidak mengganggu bisnis mereka untuk mengakses pembiayaan. Nah UMKM itu belum. Nah ini yang sedang kita lakukan literasi, ya. Tapi kan juga kita sudah usulkan ya kredit-kredit macet UMKM yang tidak signifikan, gitu, yang kecil-kecil gitu, dan di bank juga udah nggak dibukukan, ini kita hapuskan, ya, sehingga nanti mereka bisa lancar lagi lah mengakses kredit dari perbankan, tidak lagi dapat blacklist dari perbankan. Ya. Pak, ini terakhir terkait dengan RUU koperasi sendiri, sejauh apa Pak? Kemudian apa saja yang ditawarkan nanti ke depannya? Nah ini termasuk ekosistem yang kita ingin benahi, karena kalau kita bandingkan koperasi dengan perbankan, katakanlah koperasi simpan pinjam yang paling besar, itu kan kelembagaannya kan belum mendukung lah, ya. Kalau di bank kalau ada bermasalah itu udah pastikan pengawasannya oleh OJK, lalu ada LPS dan lain sebagainya. Kalau sistemik tentu ini bisa ditolong begitu. Nah kalau koperasi tidak ada, ya. Kami punya 8 koperasi bermasalah dengan total sekitar 28 triliun kewajibannya kepada anggota. Tidak ada mekanisme, ya, untuk menyelesaikan ini, sehingga yang ditempuh adalah lewat restrukturisasi kewajiban utang kepada anggotanya lewat mekanisme hukum PKPU, dan prakteknya PKPU itu enggak juga dijalankan. Nah kami tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan karena koperasi itu mengawasi dirinya sendiri, ya. Nah ini sehingga dari praktek ini, dan sekarang sudah diatur di Undang-Undang P2SK, Omnibus Law Keuangan, di mana nanti kita bagi dua. Jadi koperasi yang open loop, misalnya koperasi yang melakukan praktek jasa keuangan yang melayani di luar anggota, ini izin dan pengawasannya ada di OJK. Nah, yang closed loop, ya koperasi yang betul-betul murni menjalankan simpan pinjam untuk anggota, ini ada di tempat kami. Nah, kami punya waktu 2 tahun untuk melakukan verifikasi mana koperasi yang murni open loop atau mereka melakukan praktek shadow banking, atau simpan pinjam yang untuk yang open loop. Nah ini kita akan tegas, mereka harus pindah ke OJK. Nah sehingga revisi undang-undang koperasi itu menjadi sangat urgent untuk kita usulkan tahun depan, tahun ini, ya, supaya nanti kita punya solusi, ya, yang jangka panjang, kita bisa membangun ekosistem yang baik untuk koperasi. Ya, seperti halnya pemerintah, negara ini juga melakukan treatment yang sama dengan perbankan atau korporasi yang lain. Baik, terima kasih sekali untuk waktu berbincangnya Pak Teten. Target-targetnya dan terobosannya menarik sekali di 2023. Kekhawatiran resesi sepertinya tidak menjadi momok buat Kementerian Koperasi dan UKM ya Pak ya. Mudah-mudahan semua tercapai di 2023. Terima kasih untuk waktunya berbincang. Salam sehat Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih.